بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Akan jadikan kamu lebih kuat. Kebakaran itu musibah. Tapi musibah kebakaran ini tidak lebih berat daripada musibah ucapan kawan-kawan yang seperti ini. Maka ketika hari ini terjadi musibah, ada banyak pesantren, ada yang rubuh bangunannya ke dalam sungai, ada yang kebanjiran. Sebenarnya saya ingin sekali menguruti hati untuk buat sebuah status. Yang pesantren yang musibah lewatnya cawak kengkeng keke. Tapi kita tidak punya hati untuk menyampaikan demikian. Tidak kuat mental kita untuk menyakiti orang-orang yang sedang dalam keadaan musibah. Mereka pada tadi mbak. Hanya cawak kengkeng keke namun. Betul Tuhan, wallahu alam, itu tugas polisi untuk menelusuri. Ini persoalan realitas dalam kehidupan kita. Maka bagi saya, musibah kebakaran itu tidak ada masalah. Kita hanya marah sebentar saja. Apalagi pelakunya juga anak kita. Itu seperti kita di dalam rumah terjadi musibah, ternyata yang membakar rumah adalah anak kita. Nah, rencana ada penjara akan ada anak. Maka saya maafkan anak yang melakukan pembakaran tersebut. Tapi begitu keluar narasi dari pihak kepolisian, kebakaran itu dia lakukan karena dia sering dibuli. Menjadi musibah yang lebih besar bagi kami. Seluruh Indonesia kami dihujat. Utakah wah. Dapat cari-cari masalah. Apa salahnya dalam bab ini dibuat narasi sederhana saja. Terduga pelaku sudah kita amankan, terkait dengan motif sedang kita selidiki. Selesai masalah. Karena masalah apa benar dia membakar karena dibuli atau tidak, itu biarlah hakim yang menentukan. Maka saya bantah semua narasi polisi. Terlalu prematur. Dia mengabaikan banyak data dan fakta. Maka di narasi dikatakan dia dibuli oleh seniornya. Maka saya tanya ke kita yang hadir. Kalau dia kelas 3 SMA, siapa seniornya? Ini kelas SMA, solom seniornya. Kecuali kalau disebutkan dia dibuli oleh gurunya. Oh, dibuli oleh kawan-kawan sekelas. Sekelas bukan senior. Pertanyaannya, bagaimana kawan sekelas bila bisa bully dia kalau dia punya seorang saudara kembar di dalam ruangan tersebut? Sekelas dia berdua. Kembar. Kalaupun terjadi pembulian, 3 tahun bersama kita tanpa informasi, siapa yang bisa disalahkan? Dari wali kamarnya nggak ada informasi, dari wali kandungnya sendiri tidak ada informasi, dan tidak terindikasi. Dan yang ketiga, orang yang dibuli jarang menjadi orang yang berprestasi. Dia ini juara kelas dan putusan sekolah untuk lomba cerdas cermat. Maka saya bantah narasi polisi. Polisi mungkin bisa minta maaf, tapi saya sudah dibuli se-Indonesia. Bayangkan, ini dari kalimat-kalimat kita. Ketika kita bernarasi yang tidak tepat. Makanya kita diajarkan komunikasi. Jadi ketika salah kita berbicara, itu bisa menyebabkan kerusakan yang sangat fatal. Maka ada seorang kawan saya. Begitu dia berjodoh dapat istri, saking bangganya istrinya itu sangat cantik. Kemana-mana dibawa. Saking bahagianya. Mereka sedang menikmati kebahagiaan tersebut. Sampai suatu hari, adik istrinya yang sama-sama cantik dapat suami yang lebih berkelas daripadanya. Kawan saya ini walaupun ngaji, abang kelas saya, sampai kelas 8 di pesantren. Tapi pulangnya dia mengamalkan ilmu perbengkelan. Buka bengkel tangan. Ketika adik istrinya kawin, dapat suami seorang kontraktor. Manusia, kontraktor. Traktornya bukan manusia. Ya, ini manusia, kontraktor. Berbedalah penghasilannya. Setiap kali pulang ke rumah mertua, selalu adik istri iparnya ini memperlihatkan tentang di lengannya itu sudah bertambah yang kuning-kuning, di jarinya juga bertambah yang kuning-kuning. Dia lapor ke suaminya, "Pajang, bang bloncin." Apa jawaban suaminya? Kena bawa 15. Nyantak je dia bang. Bawa 15 kita kan pada on. 2008
Saya sedang dalam perjalanan pulang dari Jakarta. Saya ajak istri dan 2 orang anak waktu itu ke Jakarta. Oh, baru 1 orang anak. Dengan adik berangkat ke Jakarta, jalan-jalan. Waktu pulang nggak sanggup beli tiket pesawat, saya beli mobil. Baru sampai di Jambi, tiba-tiba masuk telepon dari kawan ini. Mas, kalau panggil Mas artinya kenal saya sebelum jadi ustadz. Sebab saya bedakan kawan-kawan dari jenis panggilan. Kalau panggilannya ampun, ini sudah pasti orang dari Mesir. Karena saya di Mesir dipanggil ampun. Kalau ustadz itu kenal saya baru 2 hari yang lalu. Mas, apa? Apa kata? Saya jawab, saya sedang di Jambi dalam perjalanan pulang. Nyoka kacau. Saya apa kacau? Istri saya minta cerai. Jadi sudah sering dia minta cerai. Kemarin nggak sanggup saya tahan. Dia tanya minta cerai. Saya tanya mau cerai berapa? Taluk lewat. Taluk kata 1000. Lebih kejo. Nyanyi lebih kau ya. Dia ceraikan istrinya. Kenapa? Hanya karena persoalan sederhana. Setiap kali pulang ke rumah orang tua, bertemu dengan iparnya yang memperlihatkan, bukan ingin dipertontonkan, hanya kebetulan dia pakai saja, mensyukuri nikmatnya. Ada gelang baru, ada cincin yang baru, lalu dibanding-bandingkan. Mangat lako kata toki, lako ke, toki bengkel. Hanya persoalan sederhana. Inilah yang di dalam agama kita dilarang untuk memperlihatkan sesuatu. Ada orang yang tidak siap untuk menerima. Maka ketika kita bernarasi menyampaikan sesuatu kepada seseorang, itu bisa merusak kehidupannya. Saya tadi dirusak kebanggaan saya punya mobil itu hanya dengan narasi, ini ke rumah denda lebih murah, lebih lega. Bayangkan, kita punya kawan sudah bekerja banting tulang pagi dan petang, dia bahagia dengan pekerjaannya, walaupun penghasilannya salah kadar saja. Tiba-tiba saat bertemu dengan kita duduk, kita bertanya, Pak kerja lebihnya? Batu 4 bulan. Padahal gaji itu bulan. Nah 2 juta itu bulan. Kerja dari poh 7 bengah sampai poh 7 seput. Dumnan gaji. Nangodon na tempat kerja. Lebih raya banyak gaji. Dia yang sebenarnya sangat mensyukuri nikmat penghasilan 2 juta tersebut. Tiba-tiba hilang rasa bahagia itu. Kita ketemu kawan-kawan. Nyam promoh. Mula mental lebih luting bagata lebih lagak promoh. Dia yang sebenarnya sedang bahagia dengan istrinya, hilang kebahagiaan tersebut. Maka Islam ajarkan kita untuk selalu mengapresiasi dalam bentuk rasa syukur. Alhamdulillah. 114 surat di dalam Al-Quran, rata-rata diawali dengan pujian. Dimulai dari surat yang pertama, Fatihah. Alhamdulillah. Sabbahalillah. Yusabbihulillah. Subhanalladzi asra bi'abdi. Untuk apa? Supaya terbiasa dalam hidup kita selalu menghadapi orang dengan ucapan Alhamdulillah. Maka kalaulah kita bertemu dengan kawan-kawan selalu dengan kalimat memuji, itu rasanya makan siang tidak perlu bekerja lagi. Artinya merupakan, oh mailem bahagia tak merupakan orang itu memang dan rumah tak ganteng tak gagah tak pubat njim. Nyan urang tidak begah dan tekem-kem dari bengah sampai seput. Nyambu caurau pri. Tapi inilah kita orang yang sering sekali membantah narasi orang lain. Kita datang ke warung kopi, kita lihat ada kawan-kawan yang sedang duduk. Salah seorang di antara mereka sedang meyakinkan orang-orang yang hadir. Nyo lagi nyokuta, lagi nyokute. Kabeh kebegah, datanglah kita. Dia yakinkan kalimat untuk banku, kamu tuh lagi lembegah. Andai kata kita jawab, kamu tuh lagi lembegah. Nyambu ca uropri dia. Tapi apa yang terjadi? Panena puga kahah. Rusak narasi 2 jam yang sudah dia bangun. Ini persoalan realitas dalam kehidupan kita. Maka andai kata setiap pertemuan kita isi dengan pujian, dengan narasi-narasi yang positif, maka kemiskinan tidak menjadi masalah. Orang bahagia. Makanya sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka bukan orang kaya. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang jahil menyangka sahabat-sahabat Nabi itu kaya. Kenapa? Minat ta'affuf disebabkan karena sifat iffah. Apa itu iffah? La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Ada gatin hana meleke. Tidak terlihat kemiskinan karena mereka tidak meminta. Tapi kita sekarang punya banyak harta dan kekayaan yang Allah beri,
tapi setiap kali ada bantuan sosial tetap nama kita yang terdepan. Maka sekarang keluar kebijakan baru bahwa penerima manfaat dana sosial ini harus bersedia ditempel di dinding rumahnya penerima dana PKH. Kalau dia malu ditempelkan, menunjukkan kualitas dirinya tidak layak untuk menerima. Tapi kenapa selama ini dia menerima? Karena dia tidak punya malu. Tapi begitu dipermalukan, naik harga dirinya. Maka saya sudah ingat lama 2017 yang lalu baru selesai acara buka puasa bersama di Kodam Iskandar Muda. Datang kunjungan Pak Gatot Nurmantio yang kedua. Saya sholat tarawihnya di Masjid Al-Furqan Berawi. Pak Geci curhat karena saya cerita tentang zakat fitrah. Di kampung kami Pak Ustaz, ada banyak sekali orang kaya yang juga berharap dapat zakat fitrah. Kaya mengheci zakat fitrah, pikirlah keberkahan zakat fitrah. Saya jawab ke beliaunya, solusi mudah tak Pak Geci. Asal Anda mau bekerja, solusinya mudah. Apa solusinya? Disosialisasikan kepada warga kampung Anda bahwa yang menerima zakat fitrah, rumahnya itu akan ditandai dengan sebuah stiker yang terlihat dari jauh, bumi kilat, menyamalam bumi lampu nan. Rumah penerima manfaat zakat. Sosialisasikan dengan alasan nanti yang mengantarkan zakat ada panitia lain yang mungkin tidak tahu alamat Anda. Maka begitu melihat ada stiker ini, dia datang ke tempat tersebut. Stiker ini harus melekat sampai dengan waktu zakat fitrah berikutnya. Bila dicopot, maka menunjukkan Anda tidak berhak terima zakat. Yang ke 2017 saja. Pemerintah 2025 baru tinggal. Bayangkan majunya pemikiran saya. Makanya ke depan pilih saya. Untuk menyampaikan kepada orang-orang yang berhak. Ini konsep sederhana di dalam agama. Maka andai kata kita bersedia untuk mengapresiasi diri seperti yang diajarkan oleh Nabi, maka dunia ini akan terlihat baik-baik saja. Maka hebatnya Aceh dulu. Karena Aceh itu orang yang memberi. Apa yang tidak diberi oleh Aceh untuk republik ini? Indonesia merdeka diberi oleh Aceh. Maka sampai Aceh disebut daerah modal. Modal untuk kemerdekaan. Kalau Aceh kueh, dari awal Indonesia nggak ada. Pesawat Garuda, Aceh yang beri modal pertamanya. Tapi setelah jaya dia terbang ke seluruh dunia, ke Aceh nggak mau pulang. Sekalinya pulang ke Aceh, tiket yang paling mahal sedunia. Nyamnya bengehnya sandang, kita tengok saham habis. Itu belum lagi Pak Ibrahim Lawu, rupanya saham beliau lebih lagi. Ribuan kata beliau. Kalau nyak sandang hanya 100 rupiah, Pak Ibrahim Lawung itu mempunyai bukti kwitansinya. Ada sekitar entah berapa ribu. Itu kalau sempat beliau cairkan, Masya Allah, bangkrut Garuda Indonesia. Ada banyak ide-ide kreatif kita sumbang dari Aceh, termasuk jaminan kesehatan nasional, JKS. Itu berasal dari JKA-nya orang Aceh. MUI-nya Indonesia berasal dari MPU Aceh. Tapi ketika sudah menjadi MUI seluruh Indonesia, hilang MUI dari Aceh berganti MPU. Makanya MPU dengan MUI berbeda. MUI itu punya kebijakan pegawai dan anggotanya tidak boleh merokok. Nah, di Aceh boleh karena nggak ada MUI, yang ada cuma MPU saja. Bahkan ketuanya pun boleh merokok. Ini udah kelam. Baik fikir yo. Ini konsep sederhana kita diajarkan di dalam agama. Sahabat-sahabat Nabi, mereka sampai pada kondisi kejiwaan malu untuk menerima. Sehingga Abu Hurairah Ad-Dusi bercerita, suatu hari saya sudah sangat lapar, berhari-hari tidak makan kecuali hanya air zam-zam saja. Ketika sudah tidak tahan lagi, saya ikat batu di perut, saya berdiri di tepi jalan, bukan untuk minta sedekah, hanya untuk menyapa orang yang lewat. Lewat Sayyidina Umar, disapa, Assalamualaikum ya Aba Hafsin. Ditanyakan satu ayat. Saya bertanya ayat itu bukan karena saya tidak tahu. Saya hanya ingin Umar berhenti dan melihat keadaan saya dan mengajak makan siang. Setelah selesai dijawab tentang ayat itu, Umar pun permisi tanpa paham kondisi. Kamu pom? Anak izin lagi. Hana rezeki. Melintas Abu Bakar, disapa Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Ditanyakan tentang ayat yang sama, dijelaskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun nggak ngeh dengan keadaan Abu Hurairah. Padahal itu sesama Abu Bakar dengan Abu Hurairah. Tidak lama kemudian melintas Rasulullah. Disapa oleh Abu Hurairah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullah, kata Nabi.
Ya Rasulullah, saya ingin bertanya tentang satu ayat. Apa respon Nabi? Perkara ayat nanti kita urus. Yuk kita pulang ke rumah dulu. Gitu pula Rasulullah, nyok masalah ayatnya ciduk. Ayo kita pulang ke rumah dulu. Maka sampai ke rumah istri yang dituju oleh Nabi, setelah mengucapkan salam, tetap walaupun pulang ke rumah Nabi ucapkan salam. Kita jangankan ke rumah orang, rumah sendiri, rumah orang enggak kita ucapkan salam. Maka teluk-luk yuk. Lalu Nabi ajukan pertanyaan, hal indakum syai'un yu'kal? Adakah sesuatu yang layak dikonsumsi? Kalau bahasa cekungnya, nampun teku je tekop-kop. Dijawab oleh istri ini, ada segelas susu ya Rasulullah. Segelas susu. Apa kata Nabi? Ya Aba Hirrin. Ini salah satu sikap Nabi. Nabi tidak panggil Abu Hurairah dengan Abu Hurairah. Beliau panggil sejak pertemuan pertama dengan sebutan Ya Aba Hirrin. Sampai Abu Hurairah langsung merespon saat itu. Ya Rasulullah, saya sungguh lebih senang dengan panggilan Anda daripada panggilan sebelumnya. Ditanya oleh Nabi, kenapa wahai Aba Hirrin? Apa jawaban beliau? Ya Rasulullah, Hurairah itu yang pertama kucing betina. Sedangkan Hirrun kucing jantan. Yang kedua, Hurairah itu kucingnya kecil. Karena tasghir dari kata-kata Hirrun. Sedangkan Hirrun itu kucing besar. Saya lebih senang jadi kucing jantan yang besar daripada kucing betina yang kecil. Ruk kenan gue pikir Nabi. Maka andai kata kita saling mengapresiasi, kita datang ke pasar mau parkir kendaraan, ketemu kawan-kawan kita yang bertugas sebagai tukang parkir. Mereka orang yang tidak dihargai profesinya. Lalu kita sapa mereka dengan sebutan, "Kibang komandan sehat?" Komandan dah belah. Nyan wati tawo, tajuk peng hei trimong leh. Katsip ng komandan teman-teman. Kapan saja kita datang, walaupun sangat sesak lokasi parkir, untuk kita selalu tersedia. Kenapa? Karena apresiasi. Orang senang dengan kalimat-kalimat yang indah. Ya Aba Hirrin, kembalilah ke masjid dan panggil kawan-kawanmu yang lain yang sedang lapar. Fikir Abu Hurairah mutirau ke hana jelah lam pakau dengan ilah. Tapi perintah Nabi tidak bisa diutak-atik. Beliau keluar, beliau panggil sahabat yang lain, ternyata ada 7 orang. Begitu mereka datang, Nabi persilahkan diri orang lain lebih dahulu. Dia minum sampai kenyang, rawiyah bahasa Arabnya. Puas ya. Abu Hurairah pemikiran, ini lebih kayak begitu. Tapi luar biasanya gelas ini ajaib. Setiap kali seorang puas ia minum, dia kembalikan ke orang lain tetap dalam keadaan penuh. Yang menyenai mekat gelas harganya nublau, berangadum je yung. Diberikan kepada orang kedua, diminum sampai puas. Orang ketiga, keempat, sampai tiba giliran Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah minum, baru Nabi yang terakhir. Bayangkan, kalau kita dalam posisi Nabi, sungguh kita berharap menjadi orang yang pertama minum. Jangan sampai ada jejak bibir orang lain di mulut gelas. Tapi Islam mengajarkan kepada kita, jangan pernah merasa jijik kepada saudaramu. Nyobean saudara, lah kau ngompromoh mukleh lah. Makanya di rumah itu alat makan, piring dengan gelas itu ada inisial. Papa, Mama. Nyamnya salah kudu pehduka meja. Papa, Mama. Orang kalau sudah merasa curiga, merasa jijik kepada orang lain, tidak akan ada kesetiakawanan, tidak akan ada kesetiaan. Maka saya sarankan kepada ibu-ibu yang hadir, sampaikan kepada ibu-ibu yang tidak hadir, agar di rumah tidak ada lagi piring Papa, Mama. Yang puduk dalam bupet, betul. Tetap hanya satu piring saja. Selama dipertahankan Papa dan Mama, insya Allah akan bertambah Mama 1, Mama 2, Mama 3. Hanya setia. Maka cukup satu piring saja. Maka saya paling bangga dengan istri pertama saya. Jitirau baru. Tidak ada yang lain. Ibu-ibu malanduk je tengkuang. Kenapa? Kami makan sepiring berdua. Sering ketika saya makan, istri hanya menanti saja. Begitu saya selesai makan, di piring yang kotor, di sisa makanan saya, dia tambah nasi yang lain untuk dia makan sendiri. Saya merasa sangat tersanjung dan terapresiasi. Istri saya sangat mencintai saya. Saya sampaikan ke kawan-kawan luar biasa, promoke ya. Dia tidak jijik saya. Di sisa makanan saya, dia tambah nasi, dia tambah kuah. Saya sedang menikmati kebanggaan bahwa istri tidak jijik kepada saya. Dia cinta kepada saya. Tapi tiba-tiba keluar kalimat yang merusak.
Gahalam tenten aku. Saya tanya, emang kenapa? Bisa jadi ada kemungkinan kedua. Kemungkinan apa lagi? Bohong semurah. Maka rusak kebahagiaannya. Kita yang sedang bahagia, istri tidak jijik ke kita, tiba-tiba dibangun narasi yang berbeda. Nyongong lainnya hanya kerakaan. Gerang ciboh semurah kan? Ini contoh sederhana. Maka dalam Islam kita diajarkan kesetiakawanan. Yang pertama, jangan jijik kepada saudaramu, dan yang kedua, bahagiakan hatinya dengan narasi-narasi yang positif, dengan afeksi-afeksi yang positif, maka insya Allah dunia ini akan baik-baik saja. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah 43 menit saya berbicara, 1 jam pelajaran. Kita padakan provokasi sampai di sini untuk kembali ke kehidupan nyata kita menghadapi listrik yang padam dan sinyal yang putus. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di daerah yang kita bersyukur kepada Allah bahwa di Banda Aceh walaupun padam listrik masih digilir jadwal kehidupannya. Saya sampaikan padamnya bukan mati. Jangan sebutkan listrik mati. Listrik nggak pernah mati. Yang mati itu hanya makhluk hidup. Listrik itu kalau bahasa Inggrisnya hanya turn off dengan turn on, bukan life or death. Maka jangan sebutkan listrik mati. Nanti kalau listrik mati, kasihan kawan-kawan PLN ketika menyebutkan jadwal kematian bergilir. Untuk mereka masih konsisten, jadwal pemadaman bergilir. Tapi ternyata memang nggak ada yang perhatian kepada bahasa Indonesia. Dari kecil saya sudah ada lagu mati lampu, aduh gelapnya. Apa jampun mati lampu. Dalam bahasa Aceh ada lon, hu. Lon itu padam, hu itu nyala. Turn on, turn off. Jadi bukan hidup dan mati. Ini listrik bukan tentang hidup mati. Listrik ini hanya tentang padam dan nyala saja. Maka jangan rusak bahasa Indonesia. Dumloi cekeung dong oh adanya. Naware kota dong. Kalau tidak paham juga kecekeung saja Anda. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan saudara kita di daerah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masih belum mendapatkan berita, mudah-mudahan mendapatkan kepastian segera, dan yang sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan diangkat derajat oleh Allah menjadi orang-orang yang syahid, mati tenggelam dalam bencana alam. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, Allah berikan kesabaran dan diberikan pengganti yang lebih baik ataupun minimal yang setimpal. Yang meninggal ayahnya digantikan dengan ayah sambung, bayah diri. Yang meninggal ibunya diganti dengan ibu sambung. Dan untuk yang meninggal ibu itu ada kewajiban mengawinkan ayahnya kembali. Tapi untuk yang meninggal ayah tidak ada kewajiban mengawinkan ibu kembali. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir, yang ayahnya tinggal sebatang kara, kawinkan segera. Ini saran dari saya. Kalau tidak cukup mas kawin, sudah disarankan oleh anggota DPRA untuk dikurangi. Bila tidak ada juga, insya Allah di Baitul Mal tersedia. Jadi demikian provokasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.